Bagi yang ingin memesan buku panduan sholatnya, silahkan hubungi nomor yang ada di layar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahlil khairi was sa'adah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Allahumma amin. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa merahmati kita semua dan menjadikan kita orang yang beruntung di dunia maupun di akhirat. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, mari kita terlebih dahulu bersolawat kepada baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Insyaallah pada video kali ini kami ingin bacakan sebuah komentar yang masuk di kolom komentar channel Quran Online. Ya, di sini isi komentarnya. Bacaan sholawat ke atas Nabi di dalam sholat hendaklah tanpa ada sayyidina. Ya, karena bacaan itu penambahan dari Imam Al-Ghazali, bukan dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, jadi kepada saudara yang berkomentar ini memberikan sebuah masukan bahwa ketika kita mengucapkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, khususnya di dalam tahiyat dalam salat, ya, hendaklah tidak menyebutkan atau menambahkan sayyidina. Ya, karena menurut beliau yang berkomentar, penambahan sayyidina tersebut itu bukan ajaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, baiklah kepada saudara yang berkomentar bahwa menambahkan kata sayyidina, ya, di depan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika kita bersolawat, ya, baik di dalam tahiyat maupun di luar salat, ya, itu ulama terbagi menjadi dua kelompok. Ya, kelompok yang pertama adalah ulama yang membolehkan. Ya, ulama yang membolehkan menambah sayyidina di depan nama Nabi Muhammad ketika kita bersolawat. Ya, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok yang tidak membolehkan. Ya, kelompok ulama yang tidak membolehkan menambah kata sayyidina di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, menurut ulama yang membolehkan bahwa lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu memang tidak disertai dengan tambahan kata sayyidina. Ya, jadi sekali lagi memang menurut ulama yang membolehkan menambah kata sayyidina, bahwa lafaz salawat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu memang tidak disertai dengan tambahan kata sayyidina. Akan tetapi karena besarnya penghormatan terhadap Nabi, sehingga para ulama kelompok pertama ini menganjurkan untuk menambahkan kata sayyidina di dalam menyebut atau di dalam salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah penambahan kata sayyidina dalam salawat ini termasuk perbuatan bid'ah, ya, yang sesat dan pelakunya akan masuk neraka? Ya, ternyata dijelaskan oleh ulama Syafi'iyah seperti Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, beliau mengatakan bahwa menambah kata atau kalimat sayyidina di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika membaca salawat dalam tasyahud, ya, termasuk dalam tasyahud, ya, itu dianjurkan. Ya, itu dianjurkan. Ya, tambahan kalimat sayyidina di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan bentuk penghormatan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Hasyy Al-Bajuri, Syekh Ibrahim Al-Bajuri mengatakan, al-ula dzikrus siyadati li'anna al-afdala sulukul adab.
Ya, yang lebih utama adalah mengucapkan Sayyidina sebelum nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, li'annal afdala sulukul adab. Ya, karena yang lebih utama adalah menjaga adab atau bersopan santun kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, selain karena untuk menghormati dan bersopan santun, Allah Subhanahu wa taala sendiri melarang kita kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususnya kepada para sahabat Nabi, untuk memanggil nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan nama aslinya atau Muhammad ya, tanpa ada penghormatan dengan didahului dengan sebutan Nabi atau Rasulullah atau Sayyid. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tepatnya di surah An-Nur ayat 63, La taj'alu du'a'ar rasuli bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'da. Ya, yang artinya, janganlah kalian jadikan panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan sebagian di antara kalian kepada yang lainnya. Oleh karena itu, para ulama Syafi'iyah, baik dari para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki, itu menganjurkan untuk menambahkan lafaz Sayyidina di depan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik dalam salat, dalam salat ketika membaca salawat dalam tasyahud atau di luar salat. Ya, di dalam kitab Tuhfatul Muhtaj, Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan bahwa lebih baik mengucapkan Sayyidina ketika mengucapkan salawat dalam tasyahud. Wal afdalu al-ityanu bilafdhi siyadah kama qala Ibnu Dhahirah wa sarraha bihi jam'un. Yang lebih utama adalah menambah kata Sayyidina sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Dhahirah dan dijelaskan oleh sekelompok ulama. Ya, kemudian selanjutnya fatwa Lembaga Fatwa Mesir. Ya, Lembaga Fatwa Mesir yaitu Darul Ifta berpendapat bahwa penyematan redaksi Sayyid dalam zikir atau ibadah lain seperti azan, iqamah dan tasyahud awal dan akhir itu hukumnya adalah boleh, bahkan sangat dianjurkan. Ya, lembaga yang pernah dipimpin oleh Mufti Agung Guru Mulia Syekh Ali Jumu'ah, ya, itu mengatakan bahwa etika dan adab menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih dikedepankan daripada alasan mengikuti atau alasan ittiba'. Ya, dengan alasan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma pernah menolak permintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghapus kata Rasulullah dalam redaksi perjanjian Hudaybiyah, dan itu semata-mata merupakan wujud ta'zim atau penghormatan atau adab Sayyidina Ali kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga itu dikatakan bahwa etika atau adab menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus kita kedepankan daripada alasan ittiba' sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, ya, jadi itulah ya alasan-alasan atau argumentasi ulama-ulama yang membolehkan menambahkan kata Sayyidina di depan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat kita mengucapkan salawat, baik ketika kita salat maupun di luar salat. Ya, namun juga tidak dipungkiri bahwa di sana ada sekelompok ulama yang tidak membolehkan. Ya, menurut ulama kelompok yang kedua tadi, ya, mereka mengatakan bahwa ketika mengucapkan salawat cukuplah apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW khususnya di dalam salat tanpa menambah kata Sayyidina. Yaitu juga ada sekelompok ulama yang berpendapat demikian. Oleh karena itu, karena ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita, maka marilah kita berlapang dada untuk menerima perbedaan ini. Ya, jika kita ingin menambah kata Sayyidina silahkan. Kenapa? Karena juga ada ulama yang yang berpendapat demikian. Begitu juga ketika kita tidak ingin menambah kata Sayyidina, maka boleh-boleh saja dan tanpa
harus mencela atau mencaci saudara kita yang mengambil pendapat yang pertama tadi. Ya, jadi saya kira demikian jawaban kami kepada saudara yang berkomentar tadi. Semoga menyimak, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.